Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersekutu bersama dalam ibadah online. Meskipun jarak dan tempat memisahkan kita dalam beribadah, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir melalui pujian dan pengagungan kepadanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Kami mau memuji menyembah Engkau, sebab kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Mari kita menaikkan pujian bersama. Kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan turun atas kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal turun dan menaungi kita, menyertai ibadah kita dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang setia dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami mau memberi puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat dan memberkati kami melalui puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan berkati kami semua yang dilayani, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan secara live streaming, dan orang-orang yang tidak kami kenal yang juga menyaksikan kami pada hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa kita semua bersuka cita, sebab kita memiliki Tuhan yang adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia adalah menara dan kota perlindungan. Meskipun bumi bergoncang dan virus yang saat ini sedang ada di dunia, tapi kita percaya bahwa kasih setianya selalu ada dan tidak pernah pergi dalam hidup kita. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Di dalam hidup ini, setiap orang mempunyai masalah. Kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ketika kita menghadapinya, apakah kita akan selalu berada dalam ketakutan, Bapak Ibu? Apakah kita akan selalu berada dalam kebimbangan? Atau kita memiliki mungkin iman yang lemah ketika kita menghadapi masalah? Mari, memandanglah selalu kepadanya, percaya kepadanya. Yesus adalah sumber jawaban kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan meragukan kuasa-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, ajarku memahami Tuhan, apa yang Engkau kehendaki. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku
Mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan kepada jalan kebenaran-Mu. Bukalah hati, pikiran dan perasaan kami. Diamkan suara-suara yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga firman-Mu ya Tuhan akan dapat menolong kami untuk hidup baru di hadapan Tuhan. Memahami dan mengerti segala kehendak-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sucikanlah hati, pikiran dan perasaan kami. Sucikanlah seluruh tubuh kami dan semua yang melekat dalam tubuh kami. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau minggu lalu kita membaca seluruh bagian daripada perikop ini, dan hari ini kita akan membaca beberapa ayat saja yang tentu dengan topik yang berbeda atau tema yang berbeda, namun tidak mengurangi makna yang sesungguhnya. Mari kita simak dalam Alkitab kita masing-masing, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang sedang ada di rumah dan dimanapun berada pada saat ini. Kita akan memperhatikan sekali lagi ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu tenggelam dalam ketakutan, terbelenggu dalam kebimbangan.
Sekali lagi tema kita pada hari ini adalah tenggelam dalam ketakutan, terbelenggu dalam kebimbangan. Saya mengajak kita sekali lagi memperhatikan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan dan kebimbangan adalah hal yang sangat manusiawi dan merupakan karakter manusia yang melekat pada diri seseorang tanpa mengenal status dan lain sebagainya. Siapapun orang, apapun latar belakangnya, bagaimanapun statusnya, pasti pernah mengalami yang disebut dengan ketakutan dan kebimbangan. Banyak sekali hal yang dapat membuat kita menjadi takut dan bimbang. Banyak peristiwa yang menyebabkan kita mengalami ketakutan dan kebimbangan. Misalnya, masalah-masalah sosial dalam masyarakat yang sering sekali terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, dan bahkan kita rasakan secara langsung, yang diberitakan di media massa, yang diberitakan di media sosial, dan di media elektronik. Tentu itu sering sekali menyumbangkan rasa takut dan kebimbangan dalam hati kita. Kemudian berikutnya masalah yang lain, misalnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi paling sering menjadi persoalan dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit orang mengambil jalan pintas karena persoalan ekonomi. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa masalah ekonomi di negeri kita dan bahkan di dunia menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan membuat banyak orang menjadi bimbang. Efek dari COVID-19 atau coronavirus yang menyebabkan semuanya itu bisa saja terjadi. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang bangkrut dari usaha dan bisnisnya dan lain sebagainya. Sehingga mempengaruhi masalah ekonomi dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan dari masalah ekonomi itu lahirlah juga masalah keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masalah keluarga tergantung bagaimana caranya kita mengelola keluarga kita. Tergantung bagaimana kita menaruh kepercayaan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, antara suami dan istri, antara istri dan suami, demikian juga dengan orang tua dan anak-anak. Ketika dalam keluarga bisa saling memahami, bisa saling mengerti situasi dan keadaan, bukan karena perbuatan dan kemauan kita, tetapi terjadi sedemikian rupa karena persoalan-persoalan yang sering muncul tanpa kita harapkan, maka kita akan berusaha untuk membangun kehidupan rumah tangga dalam segala situasi dan dalam segala keadaan, dan berusaha untuk mempertahankannya. Kemudian berikutnya, selain masalah keluarga, ada juga masalah lingkungan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi masalah-masalah yang lain atau peristiwa-peristiwa yang lain yang menyebabkan kita sering merasa ketakutan dan kebimbangan. Dan kadang-kadang ketakutan itu begitu menekan kita. Ketakutan itu berusaha untuk menggiring kita
untuk memfokuskan diri kepada masalah, bukan memfokuskan diri kepada Dia yang mampu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Ketakutan itu juga melahirkan kebimbangan. Kemudian mulai berpikir yang negatif, memikirkan masa depan. Mungkinkah kami atau kita akan sampai pada satu titik yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan dan kebimbangan menjadi hantu yang sangat menakutkan dalam kehidupan seseorang tanpa terkecuali. Tergantung bagaimana kita mengelola iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Jikalau kita menaruh iman kita kepada masalah, maka masalah itu akan meleburkan hidup kita. Sehingga seakan-akan kita hidup dengan masalah tanpa akhir. Tetapi ketika kita menempatkan iman kita kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah, maka ketakutan dan kebimbangan itu pasti bisa ditekan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita mengharapkan sesuatu hal yang baik. Tentu kita mengharapkan bahwa kita akan senantiasa dikuatkan ketika kita berhadapan dengan situasi atau dengan persoalan. Kita bisa menekan timbulnya rasa takut dan rasa bimbang oleh karena iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi hal yang tidak wajar kalau ketakutan dan kebimbangan itu timbul sementara kita tahu ada orang yang dapat menolong dan memampukan kita keluar dari ketakutan dan kebimbangan itu. Adalah hal yang tidak wajar ketika kita merasa takut dan bimbang, ketika kita tahu bahwa ada orang yang mampu menolong kita, ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contohnya adalah Petrus. Ia tenggelam ke dalam ketakutan. Ia terbelenggu dalam kebimbangan. Padahal ia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Ia mendengar suaranya ketika Tuhan memenuhi permintaannya untuk berjalan di atas air. Datanglah. Tetapi Petrus tidak sungguh-sungguh percaya. Ketika angin datang menghampirinya, ia mulai bimbang dan tenggelam serta berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Inilah contohnya hal yang tidak wajar itu. Kita tahu siapa yang ada di depan kita. Kita melihat siapa yang ada di depan kita. Yang tentu dapat menolong kita. Yang tentu akan membawa kita keluar dari masalah, ketakutan dan kebimbangan yang sedang kita hadapi. Tetapi justru sebaliknya kita meragukan Dia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu iman kita tertuju kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu seluruh pandangan kita tujukan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun itu jenisnya, besar ataupun kecil,
Tuhan mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu kita tidak perlu tenggelam ke dalam ketakutan dan terbelenggu dalam kebimbangan. Karena Yesus lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dia menenangkan badai. Hanya dengan berkata tenanglah, badai itu tenang. Maka perlu kita menaruh iman kita kepada Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan dan memimpin kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Petrus dan orang-orang yang berada bersama-sama dengan mereka merasa takut dan bimbang? Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Jikalau kita juga dalam kemanusiaan kita merasa takut dan bimbang, maka iman kita sudah pasti kita berfokus kepada masalah, bukan kepada Kristus yang besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang membuat Petrus itu tenggelam ke dalam ketakutan dan terbelenggu dalam kebimbangan adalah karena ia kurang iman. Atau Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus menolong Petrus mengangkat tangannya, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus, ketika Petrus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya. Lalu Tuhan Yesus mencela imannya Petrus. "Hai kamu yang kurang percaya." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penyebab pertama mengapa kita menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan kebimbangan adalah karena kurang iman. Kurang iman artinya adalah karena kita kurang mempercayai Tuhan sebagai Allah yang besar, Allah yang mampu menyelesaikan segala persoalan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan saya yakin bahwa akhir-akhir ini banyak sekali di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaannya sehingga mengganggu sistem perekonomiannya dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaannya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memandang Yesus yang besar, ketika memandang bahwa Ia mampu menyediakan yang lebih baik, ketika kita berpikir positif bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah sebuah proses untuk memimpin kita kepada sebuah kehidupan yang lebih baik, maka kita akan mampu menekan rasa takut dan kekhawatiran, rasa takut dan kebimbangan itu yang berusaha untuk mengakhiri kehidupan kita. Ketakutan dan kebimbangan itu terjadi karena kita menempatkan masalah lebih besar daripada mempercayai Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Inilah persoalan yang sedang dihadapi oleh Petrus. Inilah persoalan yang dicela oleh Tuhan Yesus. Hai kamu yang kurang iman. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya. Ketika Dia berkata datanglah, maka kita tidak perlu merasa ragu untuk datang kepadanya. Sekalipun badai menerpa kita, sekalipun persoalan datang menghampiri kita, kita tetap datang kepada Tuhan. Karena Dia mampu untuk menolong kita dan memimpin kita sampai kepada tujuan kita untuk mendapatkan Dia.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus belum sampai untuk mendapati Tuhan Yesus. Kebimbangan dan ketakutan menghantuinya dan ia tenggelam di dalamnya. Apakah kita saat ini kita sedang berjalan atau kita sudah mendapati Dia dan sedang berjalan bersama dengan Dia? Jangan sampai kita sedang berada dalam perjalanan, lalu kebimbangan dan ketakutan menghantui kita, akhirnya kita gagal sampai di tempat tujuan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pernyataan atau firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan, hai kamu yang kurang iman ini, mengajak kepada kita untuk mempercayai Dia sebagai penolong kita. Mengajar kita untuk mempercayai dan firman-Nya tanpa ragu dan tanpa kebimbangan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita datang dengan penuh keberanian di hadapan Tuhan. Jangan pernah meragukan Dia sekalipun masalah datang mencoba untuk menggagalkan langkah kita. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Petrus dan orang-orang yang bersama dengan mereka itu tenggelam ke dalam ketakutan, terbelenggu dalam kebimbangan, selain karena kurang iman atau kurang percaya kepada Tuhan, karena mereka berfokus kepada masalah. Apa masalah yang mereka hadapi? Masalah yang mereka hadapi adalah badai, topan, angin sakal yang sedang menerpa perahu yang sedang mereka tumpangi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu itu membuat mereka merasa khawatir, takut dan bimbang juga. Tetapi kebimbangan dan ketakutan itu semakin lengkap ketika mereka meragukan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus keluar dari air untuk mendapatkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah. Tetapi coba perhatikan ketika ia mulai melangkah, apa yang terjadi? Petrus mulai berada dalam keraguan, Petrus mulai berada dalam kebimbangan, Petrus mulai berada dalam ketakutan karena ada angin sedang menghampirinya. Petrus lebih percaya kalau angin itu dapat menenggelamkan dia daripada percaya kepada Yesus yang dapat menyelamatkannya. Sekali lagi, Petrus lebih percaya kepada angin yang menghampirinya dapat menenggelamkan dia daripada percaya kepada Yesus yang dapat menyelamatkannya. Petrus berfokus kepada masalah, bukan memfokuskan imannya kepada Kristus yang dapat menolongnya dan keluar dari kebimbangan dan ketakutan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen dan bahkan di antara kita juga pernah mengalami atau bahkan mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti Petrus. Kita terlalu sibuk untuk mencari jalan keluar atas masalah persoalan kita. Sehingga pikiran, perasaan kita dan energi kita berfokus kepada masalah itu. Lalu kita menempatkan Tuhan di belakang. Saudara-saudaraku, ini adalah sikap yang salah. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang tidak pernah meragukannya di dalam hidupnya. Apapun masalahnya, dia akan tetap melihat kepada Yesus. Apapun persoalannya, dia akan tetap memandang kepada Yesus. Inilah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain Dia saja. Mungkin saudara
Pernah menonton iklan egois ya. Iklannya sedikit egois, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro gitu ya. Iklannya egois, harus teh botol sosro gitu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi iman kita bukan iman yang egois. Ya. Tetapi iman yang berfokus kepada Kristus. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi persoalan, Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Ketika kita berfokus kepada masalah atau persoalan yang sedang menghampiri kita, disitulah kita akan tenggelam ke dalam ketakutan yang lebih dalam, terbelenggu ke dalam kebimbangan, di mana kita akan sulit keluar dari dalamnya. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan yang besar dalam hidup kita, menempatkan Dia yang utama dalam hidup kita, kita percaya ketika kita melewati semua tantangan, persoalan, kesulitan yang ada di depan kita, mungkin Tuhan tidak akan membawa kita keluar dari dalamnya, tetapi Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melewati proses itu. Karena Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang teruji, bukan orang Kristen yang gampangan. Ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi, itu adalah satu tanda bahwa Tuhan sedang mengasihi kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang kedua, mengapa Petrus tenggelam ke dalam ketakutan dan terbelenggu ke dalam kebimbangan, karena ia berfokus kepada masalah, bukan kepada Yesus yang besar. Ada satu pujian penyembahan yang sangat bagus dan saya senang sekali menyanyikannya. Tuhanku terlebih besar, atau kuasamu dulu ya. Kuasamu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku, dan seterusnya. Saya kurang hafal ya, jadi kalau saya bernyanyi rame-rame saya hafal. Tapi kalau sendiri kadang-kadang lupa-lupa liriknya seperti itu. Tapi lagunya bagus sekali. Itu adalah sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan kita lebih besar, kuasanya lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, tempatkan Dia besar dalam hidup kita. Jangan tempatkan masalah besar dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan Yesus besar dalam hidup kita, maka masalah itu kecil dan bahkan tidak ada artinya sama sekali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita percaya kepadanya tanpa keraguan. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui pembacaan firman Tuhan hari ini supaya kita percaya firman-Nya tanpa pernah merasa bimbang dan meragukannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau supaya kita memandang kepada Dia saja yang besar dan yang berkuasa, yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang sedang kita pikirkan dan sedang kita doakan. Bukan menempatkan hidup kita kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama menundukkan diri dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang sudah berfirman kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Mungkin ketakutan dan kebimbangan sering menghantui kami. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan Yesus yang besar dan berkuasa. Dan kami percaya Engkau mampu memimpin kami, membawa kami kepada kemenangan dan keluar dari persoalan
yang sedang kami hadapi. Tetapi jikalau Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, kami percaya bahwa Tuhan sedang memproses kami untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Tuhan hanya menolong dan memberkati kami dan memampukan kami untuk mempercayai Engkau dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran dan perasaan kami, bahkan dalam tindakan kami. Tuhan hanya akan menolong kami untuk menempatkan Engkau besar dalam hidup kami, bukan berfokus kepada masalah. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu khususnya Gereja Kemah Injil Indonesia Tuhan, yang ada di Tugu. Tuhan kiranya akan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Yang mereka ya Tuhan tidak luput dari dampak corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu untuk mereka. Kami mohonkan berkat turun atas keluarga mereka masing-masing, atas pribadi mereka masing-masing, atas pekerjaan mereka masing-masing, atas usaha mereka masing-masing Tuhan. Engkau hiburkan mereka Tuhan ketika mereka menghadapi persoalan. Engkau tolong mereka supaya mereka tidak tenggelam ke dalam ketakutan dan terbelenggu oleh kebimbangan Tuhan. Tuntun mereka kepada jalan-Mu sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi Kristen yang berkarakter, yang tetap mempercayai Engkau dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Bapa kami yang ada di surga, pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan bisnis mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan sistem perekonomian mereka Tuhan. Jangan Tuhan lewatkan mereka Tuhan. Engkau mengasihani mereka Bapa. Cukupkan segala sesuatu apapun yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Tuhan hiburkan, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk semua anak-anak Tuhan yang ada ya Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati dari berbagai interdenominasi gereja di mana-mana tempat. Di Pulau Bali, seluruh Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia ya Tuhan yang terdampak corona. Tuhan kiranya akan memberkati. Kuatkan iman mereka Tuhan. Teguhkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang mampu memimpin mereka keluar dari persoalan yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pemerintah-pemerintah kami yang sudah berjuang keras ya Tuhan untuk mencari solusi keluar dari belenggu persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami bahkan oleh dunia. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati Bapa sehingga tepat pada waktunya semuanya kami akan kembali normal Tuhan. Kami akan kembali bekerja, kami akan kembali ke sekolah, kami akan kembali menjalankan bisnis kami akan kembali ya Tuhan untuk melakukan kegiatan ibadah kami, berkumpul kembali di gereja karena demikian Tuhan memanggil kami dalam persekutuan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan memberkati baik yang ada di kota, di desa, di pelosok-pelosok terpencil ya Tuhan yang sulit untuk dijangkau. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala sesuatu yang sedang kami gumulkan ya Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga maupun berjemaat Tuhan. Engkau kiranya menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk lingkungan di sekitar kami, di mana kami ada. Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Sehingga melalui kehadiran kami di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, korban syukur kita melalui persembahan. Mari kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu.
Yesus memberkati berlimpah. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, biarlah hidup kita tidak tenggelam dalam ketakutan dan kebimbangan, sebab kita memiliki Allah yang selalu menyertai, menolong, bahkan memberikan kemenangan buat kita semua. Mari kita menaikkan pujian, ku tidak takut sebab Engkau Tuhan selalu besertaku. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jikalau memungkinkan saudara bisa berdiri, mari kita berdiri. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang sudah berkenan untuk memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Saatnya ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke tengah-tengah komunitas kami, ke tengah-tengah pekerjaan kami, usaha dan bisnis kami. Kami sadari kami tidak mampu berjalan sendiri. Biarlah tangan pengasihan Tuhan akan memegang erat tangan kami dan menuntun kami berjalan menurut jalan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Kepada kamu sekalian yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus-Nya, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga terus memuji-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
abadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya